Oke, gini. Sekarang pembahasan terkait masalah Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah walimatul urs atau bulan madu. Jadi Siti Aisyah ini istri perawan, istri yang belum pernah nikah, yang paling muda di antara istrinya Rasulullah. Bahkan Siti Aisyah ini lebih muda daripada Siti Fatimah. Padahal Siti Fatimah kan anaknya Kanjeng Nabi, tapi lebih tua Siti Fatimah, terpaut 5 tahun lebih tua Fatimah daripada Siti Aisyah. Ini dalam buku saya. Nah, Siti Aisyah ketika dinikahkan oleh Kanjeng Nabi dalam karya bukunya Muhammad Said Dasuki, Cinta di Rumah Nabi Muhammad SAW, itu di Mekah ketika masih berusia 6 tahun. Nah, kemudian ketika di Madinah ada resepsi dan dimulai dicampuri itu ketika usia 9 tahun. Tadi Nabi Muhammad menikahi atau mulai mencampuri Siti Aisyah itu di usia 9 tahun. Tapi 9 tahun di zaman itu, di zaman Rasulullah itu sudah dewasa, sudah seperti perawakannya dewasa. Dan ketika menikah di bulan Syawal, ketika dicampuri juga di Madinah itu di bulan Syawal. Makanya Siti Aisyah itu lebih bangga, saya ini menikah dengan Kanjeng Nabi di bulan Syawal. Itu dan jadi Siti Aisyah dengan Kanjeng Nabi nikahnya di bulan Syawal. Nah, setelah menikah kemudian ada tragedi seuntai kalung. Jadi ceritanya di Madinah, Nabi Muhammad itu, ini cuma sekedar contoh, Nabi Muhammad itu berduaan dengan jalan-jalan dengan para sahabat. Kemudian ketika dikocok, yang keluar namanya Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah mengikuti Kanjeng Nabi, ya ikut jalan-jalan. Nah, setelah kemudian ya ke jalan-jalan lah, ketika pulang berkemah 1 hari. Setelah berkemah, apa yang terjadi? Besoknya itu pulang lah, karena Siti Aisyah main-main sehingga kalungnya tertinggal. Ini kan judulnya tragedi seuntai kalung. Kalungnya tertinggal lah, karena Siti Aisyah masih ingat pada kalung, sehingga ketika mau berangkat Siti Aisyah mengambil kalung. Dan di usia segitu Siti Aisyah badannya masih belum gemuk, masih kurusan, sehingga orang yang menandu atau mengangkatnya itu seakan-akan tidak ada perbedaan antara ada Siti Aisyah dan tidak ada Siti Aisyah. Itu kan berhubung tidak ada Siti Aisyah, langsung diangkut saja. Siti Aisyah mengambil kalung, sehingga ketika orang yang menandu di gerobak itu, sehingga yang meninggalkan Siti Aisyah. Nah, kemudian Siti Aisyah ketika ke situ sudah ditinggal, sehingga Siti Aisyah itu sendirian di padang pasir. Nah, karena keadaan letih, Siti Aisyah tidur. Siti Aisyah langsung menutupi wajahnya dengan kerudung. Barangkali ada yang ingat sehingga menjemput saya. Kemudian karena tragedi seuntai kalung yang ketinggalan dan Siti Aisyah pun tertinggal, nah, mulai ada prahara rumah tangga. Ketika Nabi Muhammad sudah jauh, ada bagian yang paling terakhir yang ketinggalan, yaitu namanya di dalam hadis disebutkan Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ketika menyusuri ada yang paling terakhir perempuan, dikira siapa, ketika didekatin apa yang terjadi itu merupakan Ummul Mukminin, yaitu ibunya para mukmin, yaitu Siti Aisyah. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi langsung si Sofwan itu langsung mempersilahkan Siti Aisyah menaiki ontanya. Dalam perjalanan pulang, Sofwan dengan Siti Aisyah itu tidak ngobrol, tidak berbicara. Nah, tapi ketika sudah di rumah, langsung gosip mulai merajalela,
mulai viral difitnah selingkuh. Yang paling semangat memfitnahnya yaitu adalah Abdullah bin Ubay. Itu menuduh bahwa Siti Aisyah ini menjalin hubungan gelap atau menjalin selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Bahkan Nabi Muhammad pun hampir terbawa berita yang viral tadi karena belum turunnya wahyu, sehingga Nabi Muhammad pun memasang muka beda dengan sebelum-sebelumnya kepada Siti Aisyah. Dan setelah Siti Aisyah bertanya kepada ibunya, kepada bapaknya kan namanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kata ibunya juga bahwa kamu itu difitnah telah berhubungan gelap atau telah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, kemudian sampai merajalela kabarnya. Kemudian selang beberapa bulan, bahkan lama, wahyu belum turun. Kemudian turun bahwa yang namanya Siti Aisyah itu terbebas dari tuduhan fitnah, dari perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Dengan turunnya Al-Quran, kemudian Siti Aisyah itu bebas dari fitnah tadi. Itulah prahara rumah tangga. Pernah lagi kejadian, ini provokator dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini ingin menambah uang jajan atau uang nafkah. Bahkan bukan hanya itu, Siti Aisyah memprovokatori, mengajak Hafsah, mengajak yang lainnya untuk minta kepada Kanjeng Nabi nafkahnya dinaikkan. Contohnya biasanya 100.000, ingin naik 200.000. Lah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad pusing, kemudian ngobrol dengan Abu Bakar, ngobrol dengan Umar. Kemudian ketika kumpul Abu Bakar, Umar, kemudian Hafsah juga kumpul, Aisyah juga kumpul. Apa yang terjadi? Pendapat dari Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, kalau saya punya istri, kemudian istri saya meminta nafkah yang lebih, maka saya akan tempelang istri tadi. Nah, itu karena sahabat Umar kan bersifat keras. Kemudian respon dari Abu Bakar, kata Abu Bakar, itu benar-benar istri yang sangat-sangat tega. Karena Rasul ini dakwah, Rasul ini menyebarkan agama Islam, nggak sampai mencari nafkah, kok dituntut supaya memberi nafkah lebih. Itu benar-benar istri yang sangat tega. Dan mendengar tadi, Aisyah dan Hafsah langsung tertunduk, mulai mengerti bahwa Nabi Muhammad ini tidak sempat mencari nafkah karena disuruh dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian datanglah wahyu jawaban bahwa kata Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata Jibrilnya, wahai Rasulullah, bilang kepada istri-istri Rasulullah, kalau tidak bisa bertahan silakan cerai, tapi kalau bertahan ya dilanjutkan kembali, tidak pisahan. Kemudian kata Siti Aisyah, saya lebih memilih bertahan, jadi nafkahnya tidak jadi naik. Itulah turunnya Al-Quran. Bahkan ada kata-kata suruh untuk berpisah. Itu antara lain dari sifat egoisnya Siti Aisyah. Kemudian pernah kejadian Siti Aisyah lagi, the newcomer atau pendatang baru. Kalau ada pendatang baru atau ada istri baru, yang paling cemburu adalah Siti Aisyah. Contohnya ketika Siti Aisyah ini melihat Zainab. Rasulullah kan menikah dengan Siti Aisyah ini ketiga kali. Yang pertama kan namanya Siti Khadijah, kemudian disusul yang kedua yaitu Saudah binti Zam'ah, dan yang ketiga adalah Siti Aisyah. Ketika Nabi menikah dengan Zainab ini orangnya cantik, bahkan ada kekhawatiran Aisyah ini kalah saing. Pernah kejadian ketika pada gilirannya Zainab, Rasulullah di kamar Zainab disuguhi minuman, kemudian disuguhi madu. Apa yang terjadi? Sangat lama Rasulullah di situ, si Aisyah tadi hendak mengintip. Nah, kemudian setelah keluar, respon dari kecemburuan Aisyah langsung bilang cie-cie, ya lama banget dan sebagainya. Nah,
Itu kemudian kata Rasulullah, ini supaya adil karena dia ini istri baru. Jadi kalau ada pendatang baru, Siti Aisyah ini yang paling pertama kali usil, yang pertama kali cemburu. Nah, itu antara lain. Bahkan ketika yang kedua ada pendatang baru yaitu Sofia. Sofia berambut pirang, orang Eropa, Yahudi lah, orang Yahudi. Siti Aisyah langsung melunjak kecemburuannya, langsung dia menyindir, Sofia, kamu ini orangnya berambut pirang, kamu ini turunan Yahudi. Sehingga Sofia ini agak tersinggung, dia langsung down. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, turunan Yahudi, bilang saja bahwa Yahudi ini Nabi Musa. Bahkan Yahudi ini saya punya paman namanya Nabi Harun, bilang saja kayak gitu. Itu antara lain sifat denu komar atau ada pendatang baru. Siti Aisyah ini ada kekhawatiran kalah. Kemudian antara lain dari cerita Siti Aisyah adalah cemburu yang sangat keterlaluan, yang sangat parah. Ya emang cemburu adalah fitrah perempuan. Pernah kejadian konflik antara Siti Aisyah dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah ini disindir oleh Siti Aisyah, ya Fatimah, ibu kamu itu janda, sedangkan saya perawan. Lebih baik saya perawan daripada ibu kamu yang janda ketika menikah dengan Rasulullah. Karena Siti Fatimah tersinggung, kemudian mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah, ibu saya Siti Khadijah itu janda, lebih baik daripada Siti Aisyah. Kemudian kata Rasulullah, kata siapa lebih baik Siti Aisyah? Yang lebih baik adalah Siti Khadijah. Karena apa? Khadijah itu mendapatkan Rasulullah dalam kondisi perjaka, sedangkan Aisyah ini mendapatkan saya dalam kondisi saya sudah menjadi duda. Jadi saya sudah menjadi bekasnya Khadijah, kemudian nikah dengan Siti Aisyah. Nah, itu antara lain. Bahkan pernah kejadian Rasulullah ini ada rencana ingin syukuran, kemudian menyembelih kambing atas nama syukuran sodako Siti Khadijah. Karena yang sering disebut Siti Khadijah, Siti Aisyah ada rasa cemburu. Khadijah lagi, sedikit-sedikit Khadijah. Kemudian apa respon dari Kanjeng Nabi? Wahai Aisyah, Khadijah itu segala-galanya. Hartanya habis untuk takwa saya, dan Khadijah ini memberikan anak kepada saya, sedangkan kamu ini tidak memberikan anak kepada saya. Itu antara lain. Bahkan pernah kejadian lagi ketika saudaranya Khadijah main ke rumah Rasulullah, langsung Rasulullah menyambutnya dengan hangat, dengan sukacita. Kemudian kecemburuan dari Aisyah langsung bilang, seperti tidak ada wanita lagi. Khadijah kan sudah meninggal, Khadijah kan sudah tidak ada. Kemudian langsung Rasulullah jawab agak marah, Khadijah meskipun meninggal tapi saya lebih pilih Khadijah. Karena apa? Orang Islam yang pertama kali dari pihak perempuan adalah Siti Khadijah. Dan ketika saya sedang sedih, Khadijah yang menyemangati saya. Itu antara lain Nabi Muhammad lebih mencintai Khadijah, dan yang keduanya adalah Siti Aisyah. Itu romantis sepanjang usia. Nabi dan Aisyah ini, karena Aisyah masih kekanak-kanakan, sehingga Nabi ini mau Siti Aisyah. Dan diceritakan sangat romantis antara Aisyah dengan Kanjeng Nabi. Antara lain romantisnya ketika Idul Fitri, setelah sholat Id, Nabi Muhammad menonton anak-anak kecil yang sedang bermain pedang-pedangan. Kemudian Siti Aisyah datang dan gendong pada Rasulullah. Nah, setelah gendong pada Rasulullah, di belakangnya pipinya Siti Aisyah dan pipinya Rasulullah itu ditempelkan saking romantisnya. Bahkan ketika anak-anak yang sedang bermain tadi sudah selesai, Rasulullah bilang, wahai Aisyah,
itu permainannya sudah selesai, sudah apa belum? Kemudian respon atau jawaban dari Siti Aisyah, belum. Itu bukan belum, tapi modus. Modus itu cuma sekedar ingin lama-lama dengan Rasulullah. Itu antara lain keromantisan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Nah, itu banyak lagi kemajaan-kemajaan antara lain Siti Aisyah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah lomba lari. Ketika lomba lari dengan Rasulullah, yang pertama kan Rasulullah ya menang karena Rasulullah masih kuat. Kemudian ketika bermain lagi lari-lari balapan lari, Rasulullah kalah. Kemudian kata Rasulullah, karena saya sudah tua. Nah, itu pernah kejadian. Dan terjadi keirian dari Haula tetangganya bilang, "Ya Rasulullah, kenapa suami saya tidak seperti Rasulullah yang romantis?" Kemudian kata Rasulullah, "Apa yang terjadi?" "Itu suami saya tidak pernah menafkahi saya. Bahkan suami saya itu kalau malam tahajud, kalau siang puasa, tiap hari. Kalau malam tahajud, kalau siang puasa." Kemudian Rasulullah langsung menasihati kepada suami dari Haula, "Wahai suami dari Haula, yang namanya ibadah itu sewajarnya dan ada hak bagi si istri. Haknya menafkahi, haknya ya nafkah batin atau nafkah secara zahir." Itu antara lain. Nabi Muhammad kan punya istri banyak, dan istrinya itu dikasih kamar satu persatu. Ketika di giliran Siti Aisyah, itu Nabi Muhammad kalau malam sering menghilang. Pernah Nabi Muhammad tidur bersama Siti Aisyah, ujuk-ujuk tidak ada Kanjeng Nabi, langsung reaksi dari Aisyah panik. Saking paniknya dicari-cari, yang terjadi apa? Rasulullah sedang sholat, dan Rasulullah berdoa sampai 3 hari. Doa pertama ingin dihilangkan dari sifat dengki. Kemudian doa yang kedua ingin berlindung kepada Allah. Dan doa yang ketiga yaitu ingin mencari ridhonya Allah. Bahkan ketika di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, dicari tidak ada, Rasulullah itu sedang sujud, ditutupi surban badannya, sehingga ketika dibuka oleh Siti Aisyah, yang terjadi langsung Siti Aisyah shock karena di balik gundukan disangka pakaian yang bergunduk, tapi Rasulullah sedang sujud. Itu di tanggal 15 nisfu Sya'ban. Detik-detik Rasulullah SAW wafat di pangkuan istri tercinta. Ketika Rasulullah mulai agak lemes, sakitnya agak parah, itu di giliran kamarnya Siti Maimunah. Kemudian Rasulullah izin karena sakitnya agak parah, izin ingin di kamarnya Siti Aisyah. Kemudian semuanya setuju. Kemudian Nabi dibawa di kamar Siti Aisyah. Ketika mulai agak parah, Nabi Muhammad itu tidur di pahanya Siti Aisyah. Kemudian mulai lemas. Nabi Muhammad melihat sahabat Utsman bawa siwak, sedang siwakan. Kemudian Nabi menyuruh Siti Aisyah suruh meminjam siwak. Setelah dipinjam oleh sahabat Utsman, diserahkan kepada Siti Aisyah. Siwak tadi langsung dikunyah oleh Siti Aisyah. Setelah dikunyah kemudian diserahkan kepada Kanjeng Nabi supaya lembut. Dan Nabi Muhammad pun bersiwak. Dan Nabi Muhammad meninggal di pangkuan Siti Aisyah di usia 63 tahun. Di antara jasa yang paling bersejarah dari Siti Aisyah antara lain, beliau adalah proklamator penggunaan jilbab. Jadi ketika sahabat Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah, melihat Siti Aisyah tidak memakai jilbab, kemudian sahabat Umar bin Khattab itu keperucut bilang, kenapa istri Nabi tidak memakai jilbab?
Setelah itu kemudian diwajibkan pakai jilbab, dan yang pertama kali pakai jilbab yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai sekarang macam-macam jilbab, macam-macam tipe dan sebagainya. Itu antara lain jasa yang sangat bersejarah sampai sekarang, yaitu hijab.